Civic Type R asli sobat. Jadi tahunnya 2018. Salah satu yang paling favorit dari Type R adalah Championship White. Jadi dia putihnya khusus, ada mesin yang sangat legendaris dari Type R. Ini enteng ya, beda sama Civic yang biasa. Jadi halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino. Ini adalah salah satu syuting kita awal-awal setelah Lebaran 2023. Nah, ini Civic Type R asli ya, jadi bukan Type R-Type-Ran yang biasanya diganti body kit dan velg. Kalau Sobat penasaran yang detailnya, ikutin terus video ini sampai habis. Oke, ini adalah Civic Type R asli sobat. Jadi tahunnya 2018. Ini kalau nggak salah generasi yang FK ya. Jadi Civic yang Type R FK. By the way, ini barangnya benar-benar bagus. Nanti kita juga coba jalan, dan ini dibuka harganya di bawah 900 juta karena cukup goib ya. Mobil ini nggak terlalu banyak populasinya di Indonesia yang mau beli banyak. Kemudian harga bekasnya sangat kuat banget. Bahkan kalau sobat lihat dari Civic Type R yang generasi sebelumnya itu juga harganya masih kuat banget. Nah, ini warnanya salah satu yang paling favorit dari Type R adalah Championship White. Jadi dia putihnya khusus, beda dengan Honda-Honda pada biasanya. Dan di bawah ini sudah ada mesin yang sangat legendaris dari Type R. Bahkan mesin ini dijual oleh Honda di beberapa benua, itu hanya mesinnya saja. Dan setiap beli mesin tidak boleh dipasang di sembarangan mobil, tapi harus terdaftar di Honda, dipasang di mobil apa, dan dijual secara legal. Itu bukan untuk street use, tapi lebih untuk track use. Nah, mesin ini kodenya itu K2. Waduh, ini enteng ya, beda sama Civic yang biasa. Jadi bahannya belum karbon tapi sudah aluminium nih, kelihatan di sini aluminiumnya. Wah, nah ini tadi aku bilang mesin yang sangat panas, luar biasa panasnya, karena ini adalah mesin K20C, punya bawaan langsung 306 horsepower serta torsi 400 Nm dari sebuah mesin 2000 cc turbo. Jadi ini bawaan dari pabrik Honda, bukan di retune remap. Sobat bayangin ya, kalau kita bandingkan dengan mesin-mesin turbo yang pada umumnya kita pakai di Indonesia, contohnya seperti B48 dari BMW, itu 2000 cc bawaan pabriknya. Kalau di seri 20i itu settingannya di 190 horsepower, kalau di 30i settingannya di 252 atau 254 horsepower. Tapi di Honda bawaannya dengan displacement atau cc yang sama-sama single turbo, itu menghasilkan 306 horsepower. Bahkan di Civic yang lebih baru lagi, barusan keluar tahun lalu, itu sudah jadi 320 horsepower dengan blok mesin yang sama. Nah, di beberapa tuning house di US, itu mobil ini dengan mudah ya, tanpa ganti turbo, bisa menghasilkan 370 sampai 400 horsepower. Tentunya dengan ganti intercooler, ganti piping, tapi dengan turbo aslinya sobat. Jadi benar-benar mesin ini potensial banget. Bahkan kalau sobat main ke channelnya Om Fitra Eri, itu beliau pernah nyetir juga dari Honda Bandung atau mana, jadi tune di sekitar angka 400 horsepower. Jadi mesin ini luar biasa, bloknya nggak jebol-jebol. Salah satu mesin yang cukup kuat banget untuk ditune. Dan uniknya di Type R ini tetap menggunakan konfigurasi front wheel drive. Jadi dia benar-benar dengan menggunakan di depan langsung transverse, dan menggunakan transmission 6 speed manual yang benar-benar short throw dan sangat-sangat akurat banget, serta engage point couplingnya itu benar-benar luar biasa pasnya gitu. Jadi kita nggak perlu kagok lagi. Sobat tahu lah, kalau sobat sudah pakai dari Honda Brio, Honda Jazz, Mobilio pun itu transmisi manualnya nggak ada yang nggak enak, yang ngetrownya jauh seperti Suzuki atau Toyota. Beda jauh. Honda memang terkenal dengan gearbox manual yang benar-benar enak sobat. Jadi benar-benar kondisinya luar biasa. Kita bisa cek unit ini nanti waktu kita tes jalan. Nah, habis ini aku mau tutup dulu ruang mesinnya, dan kita akan bantu cek keliling ya, untuk sobat semua bisa lihat. Yuk kita mampir keliling, habis bahas speknya agak banyak. Nah, ini velgnya sudah menggunakan dia ring 20, jadi profil ban depannya 245/35, jadi profilnya 35 ya sobat. Kemudian di sebelah sini juga kita mau lihat settingnya.
profil bannya dia tipis banget, 245/35, jadi ternyata rata ya depan dan belakang, speknya lebar serta tebalnya juga rata tuh ke samping. Nah, kalau sobat lihat Civic yang biasa kita pakai, Civic hatchback biasa di tahun yang sama itu kan sama-sama bentuknya mirip-mirip ya. Jadi ada beberapa sobat itu yang biasanya mobilnya biasa kita aja tapi dimodif menggunakan body kit Type R sobat. Tapi kalau ini asli, jadi sobat bayangin wingnya sebesar ini. Jadi konsumen di pasar Eropa, kalau US kan masih seneng yang funky begini ya, yang benar-benar seru bentuknya. Tapi kalau waktu itu di Eropa itu benar-benar mobil ini jadi kontroversial banget, bahan debat. Kok bisa mobil modern bentuknya se-fashy atau tanda kutip seberantakan ini ya. Jadi banyak body kit di luar sana sini kayak bener-bener race toy kayak Hot Wheels banget gitu. Tapi sebenarnya untuk pasar Asia yang suka tanda kutip sedikit lebih norak ya, kalau Eropa kan sukanya lebih flamboyan, lebih tone down itu desainnya. Ini sebenarnya untuk Asia cocok banget, karena kalau kita parkir dimanapun pakai di event mewah juga orang tahu kalau ini Type R. Kita pakai di event kumpul-kumpul anak-anak mobil juga pastinya menonjol banget gitu, cocok untuk pasar Asia. Apalagi knalpotnya di tengah, ini pure HKS. Oh ya, by the way aku lupa sebutin, ada beberapa modif yang benar-benar cakep banget speknya. Jadi bukan modif visual tapi modif untuk performance. Coba cek di kolom deskripsi deh, karena aku nggak bisa sebutin satu-satu, tapi yang pasti harga barunya sekitar total ya 70 jutaan. Bahkan HKS mufflernya ini pun asli, jadi bukan hanya di tipnya tapi asli. Ada beberapa, sobat cek di kolom deskripsi. Bahkan sampai engine mountingnya juga diganti yang benar-benar hard race, benar-benar dia supaya mesinnya nggak kocak ketika ditarik, karena mesin ini kan benar-benar high power. Jadi benar-benar performance-nya mobil ini, spesifik yang sedang direkam oleh Kuku Mobil, pastinya benar-benar cakep. Kalau ngomong tabrak segala macam kita sudah cek semua. Mobil seperti ini biasanya sangat terawat dan dijaga, meskipun kadang-kadang dipakai ngebut juga gitu ya sobat. Dan kalau sobat penasaran dengan mobil-mobil apa aja yang ada di Kuku Mobil, jangan lupa buat mampir ke Instagram, TikTok kita ada di kuku.mobil, atau sobat yang sedang nonton di YouTube sekarang Kuku Mobil, langsung aja tekan subscribe dan nyalakan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video yang kita selalu upload. 4-5 kali per minggu kita upload untuk menghibur sobat dengan mobil-mobil yang keren seperti ini, atau kadang-kadang juga mobil biasa, tapi setiap mobil gue yakin selalu punya cerita yang menarik sobat. Jadi jangan lupa buat tonton terus video kita. Kalau sobat mau titip jual juga bisa, seperti pemilik Civic Type R 2018 FK jalan 25.000 ini. Hari ini titip jual kita gratis sobat, jadi benar-benar tanpa biaya spesial pun. Nanti kalau mobilnya laku cukup bantu-bantu kasih tim Kuku Mobil komisi. Kalau nggak laku tenang aja, nggak usah bayar apa-apa, sampai kita foto, videokan, editkan, iklankan, semua biaya di e-commerce dan segala macam, yang tanggung adalah tim Kuku Mobil. Oke, itu aja. Kuku nggak sabar buat masuk jalan dan rasain gimana nyetir Type R first time di Kuku Mobil. Thank you buat pemiliknya udah percayain ke Kuku. Oh iya, interior kita walk around sedikit yuk. Waduh, jok bucketnya Kuku majuin dikit ya, supaya bisa lihat. Tuh, ih, cakep banget ya. Jadi ini bisa dibilang bucket atau semi bucket. Menurut Kuku sudah masuk kategori bucket ya, karena benar-benar kalau kita duduk istilahnya bokong kita udah tenggelam di sampingnya ini, side bolsternya, baik di side support maupun yang di bawah side supportnya. Jadi side supportnya juga dalam banget kelihatan. Terus mobil ini yang unik, kalau sobat biasanya mobil yang bisa dipakai balapan ya, atau istilahnya mobil yang bisa dipakai track use, sulit bawa penumpang, tapi ini kita cek masih legroomnya enak banget. Jadi gimana ini tetap menggunakan platform utama atau ukuran platform utama tetap dari Honda Civic hatchback, dimana tuh sangat lega banget. AC belakang pun masih ada, jadi mobil ini cocok buat keluarga muda pun masih cocok. Jadi bawa baby seat di belakang masih cocok, tapi ya bayinya jangan diajak ngebut ya sobat gitu. Pokoknya cakep banget speknya. Dan tadi sedikit bocoran ya, udah sempat nyoba, bantingannya pun tidak sekeras sampai kita nggak bisa bawa keluarga, itu nggak bisa bawa nyaman harian. Dan transmisi manualnya juga enak banget dibawa harian. Penasaran? Langsung aja kita cek, kita bawa jalan. Let's go. Oke sobat, kita udah jalan 24.400 kilometernya ya. Jadi
kilometernya nggak banyak, dan mobil kayak gini kalau nggak dipakai juga sayang ya, apalagi manual transmission, harus dirasakan rasanya gimana. Dan surprisingly kita pakai jalan ini cukup nyaman ya untuk sebuah Type R. Kuku nggak nyangka, Kuku pikir jauh lebih hardcore ya. Kita by the way kita ada di comfort mode, ini ada settingan kita bisa naik ke sport dan R+. R+ ini racing ya, race mode ya. Ini jauh lebih keras bandingannya, keras banget ya. Dan Kuku surprisingly gini, yang Kuku cukup kaget ternyata ketika kita bawa di RPM bawah nih, gigi 4 nih, kita jalan cuman 37 ya, RPM cuman 1400, itu mesin kita injak sama sekali nggak bergetar loh ya. Jadi benar-benar refinementnya K20 nya juga masih dapat. Tapi kalau RPM nanti sudah di atas ya kita dengerin sendiri ya. Jadi ini kita masih di comfort mode, kita coba aja speed bump ya, agak pelan dikit. Nah di bawah ini sudah ada brace banyak juga, udah diganti. Kita masukkan ke race ya, bandingannya sih lain tuh suaranya. Langsung sudah 108 ya sobat. Wah ini sih, aduh, suaranya juga eargasm. Ininya sobat yang Kuku nggak bisa, apa ya, pasti nggak bisa move on dari shifternya, dan powernya ketika masuk itu nggak serasa K20 ya. Aduh, kan kita tahunya K20 yang naturally aspirated ya selama ini. Terus dia juga punya kopling tuh presisi banget. Waduh, ini sih langsung ngiler ya. Pengen juga kalau punya duit bisa punya ini ya. Dan shifternya, aduh, shifternya ini kita kerasa kayak bawa apa ya, dulu waktu kecil pada main maksimum tone nggak ya. Ini udah bener transmisinya serasa kayak gitu sobat, bener-bener short throw banget. Dan sobat kalau cuma tekan dikit gini doang itu nggak masuk. Kalau di mobil biasa kan bisa sampai nggak masuk tuh, ini nggak bisa, pasti masuk. Jadi seakurat itu. Nah ini di race mode memang bandingannya lumayan ya. Waduh, wih, gila gripnya, front wheel drive nya kita belokin bener-bener ngikut belakang, langsung ngikut. Ini mobil front wheel drive terfun, dan memang bukan dari Kuku aja ya, tapi dinobatkan hampir di seluruh dunia. Semua jurnalis otomotif bilang kalau Type R ini adalah gripnya terbaik untuk mobil front wheel drive, karena Kuku masukin ke comfort ya supaya kamera nggak goyang. Nah langsung nggak goyang ya masuk comfort ya. Jadi memang adaptive dampernya benar-benar berfungsi dengan baik. Kita jalan di 50 km/jam kita pakai GG6 pun nggak ada masalah ya. Nah jadi gini, kebanyakan hot hatch seperti VW Golf R, kemudian AMG A35 pun, atau 135i yang baru BMW punya, yang saingannya Type R nih tanda kutip, itu semua sudah pakai all wheel drive sobat. X-Drive kalau di BMW, di Mercy pakai 4MATIC, di Golf pakai aku lupa namanya, intinya sudah all wheel drive semua. Sisa tinggal Type R, termasuk Type R yang generasi lebih baru dari ini pun keluar terbaru barusan masih front wheel drive. Jadi dia ingin meninggalkan ciri khasnya, grip dan handlingnya yang luar biasa baik itu sobat, di setiap generasi Type R. Dan setiap Type R masih selalu transmisi manual, don't have automatic, nggak ada DSG, nggak ada torque converter, CVT, no, pure semuanya pakai automatic. Jadi mobil ini benar-benar purist, yang suka banget dengan hot hatch Jepang. Gripnya aduh luar biasa. Masalahnya yang lain gripnya bagus tapi all wheel drive. Kalau front wheel drive segininya, aduh, ini ban depan udah nggak bisa slip, dan sudah dilengkapi dengan LSD pastinya, sehingga bahkan bukan cuma LSD, aku lupa ada balancernya kalau nggak salah di Type R mulai generasi FK itu, sehingga mengurangi torque steer. Jadi torque steer itu ketika kita injek gas dalam mesin front wheel drive, pasti biasanya setirnya bergetar banget karena ban kiri dan kanan saling tarik menarik sobat. Nah itu di Type R itu sudah sangat dieliminasi, dikurangi banget itu ya. Gila sih, ini mobil super cakep. Kita cari jalan agak panjang lagi, pengen rasain powernya. Mohon maaf ya kalau kameranya agak goyang, karena tiba-tiba hari ini bracket kita untuk interior tuh rusak, sehingga kameranya kurang bisa stabil. Tapi sobat, kalau punya mobil kondisi bagus seperti Type R ini, ataupun mobil biasa juga oke, yang penting kondisi ya. Jangan ragu-ragu buat titip jualin di Kuku Mobil, karena jual di kita itu sekali lagi gratis ya, tanpa biaya sedikit pun. Nanti kalau mau punya laku baru cukup bantu kasih kita komisi.
Aduh, pindah giginya itu buka koplingnya smooth banget, nggak ada sentakan bahkan. Jadi dalam pengoperasian, jadi gini sobat, dalam pengoperasian harian ketika kita pakai untuk sebagai daily driver nih mobil, ini bener-bener justru Matic-nya lebih minim sentakan ketimbang mobil-mobil biasa, karena koplingnya itu memang lebih berat ya dibanding Honda-Honda biasa, tapi begitu masuk kita perpindahan dengan shiftnya, shifternya, engagement point koplingnya, waduh, bener-bener nggak ada lawan deh. Best. Apalagi dia punya island di tengah, kamera boleh lihat ke sini, punya island di tengah ini cukup tinggi sehingga tangan kita tuh gampang banget untuk rest, jadi nggak perlu capek-capek, kita tinggal tuh pindahnya cuman gitu doang. Aduh, kalau habis yang pakai manualnya Innova pakai ini bisa ketawa deh, karena Innova long throw banget, nggak short throw kayak gini tuh tanpa effort. Apalagi masih khas dengan ball shifternya dari Type R generasi awal-awal juga selalu pakai ball shifter yang bahannya finishing aluminium. Nggak tahu ini plastik finishing aluminium atau pure aluminium. Race mode di sebelah sini udah cakep. Sayangnya jalannya hari ini agak kurang mendukung karena kita tetap harus mengutamakan safety ya sobat untuk pengguna jalan yang lain. Kalau nanti kosong, aku cariin untuk kita tes tenaganya. RPM 2000, 2500, 3000 langsung. Aduh, setirnya ini tuh kita belok kayak apa ya, kayak mobil itu rasanya beratnya cuma 1,2 ton, padahal mobil ini hampir 1,4 ton ya, tapi rasanya itu kayak ngikutnya kayak mobil enteng banget. Luar biasa menyenangkan. Oke, itu aja Civic Type R sobat Championship White, kilometer 24.400 di depan kita. Buat sobat yang penasaran mau lihat, ini biasa mobil-mobil para kolektor. Buat yang paham-paham aja, karena yang nggak paham dipikir Civic hatchback biasa, dan dia ini satu-satunya Civic yang punya mesin 2000cc turbo dari bawaan pabrik sobat. Jadi bener-bener ganas. Itu aja, see you next time di mobil-mobil menarik lainnya. Bye bye.